sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Silakan Ustadz Syah Ustadz Maulana. Makasih jazakallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan membacakan pertanyaan dari jamaah. Yang sudah masuk di Instagram Islam itu indah. Buat Ustaz Sam ya. Ibu Salama dari Cianjur. Assalamualaikum. Enggak apa-apa ya saya bacain namanya karena ini enggak mau dia. Baguslah berbagi. Saya mau nanya, tapi maaf di luar tema. Saya sakit udah hampir 2 tahun. Sakit lambung, kolesterol, dan darah tinggi. Sakit kepala, kadang ada demam. Kalau sudah demam saya salatnya sambil duduk. Apakah saya salat saya ini dan ingin dipertanyakan, dipraktekan, takutnya salah. Gimana praktekannya? Oh, subhanallah. Jadi ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah semaksimal mungkin semampu kalian. Termasuk diantaranya sholat. Jadi sholat duduk itu tidak langsung mengatakan duduk gitu. Tidak langsung mengatakan duduk. Misal nih masih mampu berdiri, gerakan apa yang mampu dilakukan untuk menjaga kesempurnaan, lakukan itu dulu. Misalnya mampu berdiri tapi ada beberapa gerakan yang tidak bisa dengan rukunya. Misalnya Allahu Akbar tapi nggak bisa ruku. Maka ruku semampu kita. Allahu Akbar. Semampu kita. Jadi ittaqullaha mastata'tum. Misalnya duduk bisa duduk. Duduknya yang bisa duduk begini, maka lakukan dengan duduk seperti ini pakai kursi. Ya, tapi pas sujudnya lepas kursinya turun untuk bersujud. Misalnya duduknya tidak bisa meluruskan kaki, harus selonjor kakinya. Maaf, tabe Ustaz, tabe. Meluruskan kakinya, maka lakukan dengan begitu karena Al-Quran mengajarkan, hadis mengajarkan bahwa ittaqullaha mastata'tum, lakukan semaksimal mungkin bertakwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya sholatnya bisanya berbaring, silahkan berbaring. Sholatnya bisanya dengan gerakan mata, silahkan dengan gerakan mata. Sholatnya misalnya dalam keadaan terjepit atau misalnya gerakannya dia seperti ini misalnya. Nggak bisa memang berdiri tegap. Memang begini udah, ya nggak apa-apa, anggap aja ini udah berdiri tegap. Jadi Islam itu mudah tapi jangan dimudah-mudahkan. Jadi salat sesuai kemampuannya. Jadi kalau masih bisa berdiri silahkan berdiri, kapan tidak bisa berdiri lagi silahkan duduk, tidak bisa duduk silahkan berbaring. Jadi ibu Salama ya di Cianjur ya. Ibu Salama di Cianjur ya, tadi namanya itu Ustaz ya. Tadi namanya kayaknya susah nih. Subhanallah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua saat ini sekarang untuk Ustaz Maulana. Dari Instagram @taravilovers. Assalamualaikum. Maaf Pak Ustadz, saya mau tanya di luar tema lagi. Kalau seorang suami yang memberikan uang hasil amplop pernikahannya itu ke ibu suaminya tanpa sepengetahuan istrinya secara diam-diam nih dan dipakai untuk usahanya, tapi sampai sekarang uang itu setelah pisah pun tetap dipakai untuk modal usahanya. Bahkan menafkahi istri barunya setelah kami pisah. Tolong jelaskan hukumnya di agama. Apakah boleh itu Pak Ustadz? Apakah itu halal dan benar? Apakah seharusnya dibagi 2? Atau gimana baiknya Pak Ustadz? Saya benar-benar bingung. Uang amplop Ustadz. Begini, bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu yang dimaksud ini waktu hasil dari resepsi. Gitu. Kalau uang hasil resepsi itu sebenarnya yang pertama sesuai kesepakatan. Karena uang itu ada 2 macam. Ada uang yang dibawa untuk haknya wanita. Tapi ada uang yang dibakar, maksudnya yang digunakan untuk resepsi. Maka uang yang digunakan untuk resepsi jangan berharap untuk balik modal. Ya memang ini jualan. Nah, jadi kalaupun ada rezeki itu alhamdulillah sesuai kesepakatan. Makanya siapa yang bertanggung jawab atas pesta itu, maka dialah yang menerima. Jangan enak aja. Yang mengadakan, yang panitianya. Bukan. Apanya, ibaratnya yang bertanggung jawab. Contoh, ya. yang menikah itu, yang adain pesta itu pesta wanita. Laki-laki enggak. Berarti yang dapat isiannya itu adalah perempuan. Gitu ya. Makanya kalau di Makassar itu engke di Aseng ada dibilang uang pas solo uangnya, pas solo. Nah, jadi apa yang dikasih orang-orang itu niatnya orang itu kepada yang punya acara. Jadi sesuaikan niatnya orang yang membawa itu. Nah, kemudian mohon maaf ada lagi kembalikan kepada siapa yang berhak. Kembalikan kepada siapa yang berhak. Cuma kembali lagi kesepakatan. Oh kalau begitu kalau diterimanya kalau dulu saya pengalaman saya. Bagaimana, ya Allah. Ustaz? Kalau saya semuanya tidak diterima. Dikemanain? Kami tidak menerima. Oh enggak ada memang tempatnya? Enggak ada memang. Menerima amplop, tidak menerima amplop. Menerima doa aja ya. 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 Ada juga kadang walaupun ada yang lolos.
Mohon maaf Mbak yang bertanya, sebaiknya dikembalikan dulu kesepakatan. Kalaupun ingat ya, jangan berharap dari manusia tapi berharap kepada Allah. Jadi rezeki itu datanya dari Allah bukan dari manusia. Kalaupun sudah diambil oleh suami kemudian buat orang tuanya, niatkanlah itu sebagai sedekah. Yang bukan milik kita aja, artinya yang milik kita aja bisa kita sedekahkan. Apalagi memang bukan hak kita. Lagi syubhat, siap. Baik Ustadz, sekarang pertanyaannya kembali ke permasalahan jodoh itu takdir. Ah iya iya. Bagaimana kalau misalnya kita yakin jodoh kita ini takdir, tapi enggak lama Ustadz. Oh, tidak Ternyata lama. cerai. Ada yang cerai hidup, Iya, ada yang cerai mati. betul. Setelah yang satu ini. Jadi jangan Pokoknya- kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.